Nah ini dia SUV leather frame yang mungkin boleh dibilang ditunggu-tunggu gitu. Setuju, karena ini adalah sebuah Ford Everest bentuknya. Jadi ganteng banget. Pol-polan. Dan dulu kan emang ada Ya. Everest yang emang tandingnya itu di segmen-segmen Fortuner Pajero lah. Betul. Tapi kita akan bahas dulu nih si Ford Everest ini mobilnya seperti apa. Selamat datang di Autofun Indonesia. Selamat nonton. Oke, background story-nya dulu dari si Ford Everest ini ya. Dia dengan generasi sebelumnya itu memang udah masuk dengan segmen yang cukup ambigu kadang-kadang gitu. Ada sisi ambigunya, walaupun memang lebih dekat sama kelas-kelas leather frame kayak Pajero Sport sama Fortuner atau Terra, bener kan? Karena basisnya leather frame. Udah gitu double wishbone, bener, multi-link, iya, kan? Ada 4x4-nya, basis dari mobil pickup. Gitu. Jadi si DNA-nya tuh kurang lebih serupa sama si teman-temannya itu. Ya. Tapi di lain sisi dimensinya dia emang cukup besar nih dalam artian panjangnya hampir 5 meter, 499 sekian. Ya. Ya kan? Yang mana sementara Pajero Fortuner itu di angka 4,7 meteran. Nah, ini manjangnya tuh agak manjang. Lumayan nih. Gitu, agak mabal sedikit panjangnya dan harganya juga ikut mabal. Iya, harganya mabal. Harganya tuh ketika kita bisa dapat Pajero Sport atau Fortuner di angka-angka berapa? 600, 700? 700 ya. Nah, sampai mungkin ya 700 gede mungkin ya untuk yang 4x4-nya apa segala macam. Ini Pala 9. Bener, 930 sampai 960 jutaan kurang lebih. Iya. Gitu. Udah ini sisi psikologisnya tuh udah hampir 1 M nih. Bener sih. Bener. Untuk konsumen-konsumennya yang udah mau ngejar Palisade juga gitu. Betul. Loh si angkanya Santa Fe Palisade gitu. Palisade bahkan ketemuan kok harganya gitu ya. Palisade ketemu sih. Ketemu. Walaupun ya Palisade, kalau Palisade ya balik lagi tadi ya. Itu pakai monokok. Balik lagi ke si Everest ini, cakep banget. Desainnya tuh ganteng banget gitu. Karena mukanya jadi muka-muka yang serba kotak dan gaya Ford zaman sekarang lah gitu. Kayak dekat-dekat ke F-150 udah gitu, ke model-model yang Ford yang di US-nya gitu loh. Amerika banget. Amerika gitu mukanya. Dan secara proporsi, kalau kita lihat dari samping, ini pun mobilnya kelihatan jangkung dengan pelek yang besar. Bener. Si ruang spakbornya tuh kosong-kosong gitu, kelihatan tinggi gitu dengan pelek yang besar, ya kelihatan si modern lah gitu. Masih modern, bener. Dan emang secara lu bilang kan jangkung kelihatannya. Emang secara angkanya pun si ground clearance-nya emang tinggi, Ki. Emang tinggi nih mobilnya. Emang tinggi banget, 240 berapa gitu kalau nggak salah si ground clearance sendiri. Udah gitu si approach sama departure angle-nya juga ya kita kemarin emang sempet bawa jalan-jalan lah pokoknya. Itu fleksibel gitu loh, depan belakangnya tinggi juga gitu kan. Jadi secara angka ground clearance emang tinggi, depan belakangnya maksudnya nggak panjang ya. Nggak panjang overhangnya. Si overhangnya. Betul. Gitu. Jadi akses ke gundukan-gundukan tuh lebih bebas gitu. Betul. Jadi ini emang sang petarung lah gitu boleh dibilang. Kalau dari desain sih udahlah ya. Gua nggak bisa ngomong banyak, ini emang cakep banget. Bahkan kalau di antara leather frame lain yang ada di pasaran di Indonesia nih, gua subjektif dari sudut pandang gua sendiri, ini mungkin yang paling ganteng dari depan, samping, belakang. Ya, setuju. Ya kan? Setuju kan? Gue juga menilai ini di antara model-model lain di pasaran ini paling ganteng. Betul. Dan kalau kita bahas mesinnya sendiri, Everest ini punya komposisi yang terbilang unik juga. Gitu. Unik juga, bener. Karena ketika kita lihat Pajero Fortuner, mesinnya 2400 turbo kan. Fortuner 24, 25 sih? Ada yang 24, ada yang 28. Pajero 24. 24 kan? Terus kalau kita lihat Hyundai Santa Fe misalnya, itu dia monokok ya. Dia 22 CRDI. Benar. Secara kubikasi ini paling kecil. Banget sebenarnya. 2000 cc. 2000 cc. Namun di turbo. Itu turbonya ada 2, teman-teman. Jadi dia mestinya bisa optimal kasih tenaga bawah atas ya, harusnya ya kalau misalnya kayak gitu ya. Dan memang secara output ini gede banget sih. Untuk ukuran 2000 ya gede. Tuh, ukuran 2000 gede banget. 500 Nm torsinya. Bener, yang mana itu sepantaran Fortuner 2.8 torsi segitu tuh. Gila gitu secara horsepower juga masih cukup besar ya, 240-an ya. 210 PS. 210 PS. Nah, itu juga transmisinya unik juga. Ini dipadu gearbox 10 speed. Udah bukan 7 speed, 8 speed, 10. Paling banyak di antara leather frame yang lain gitu. Gitu sih. Jadi emang mestinya ya pendek-pendek ya RPM-nya harusnya. Coba nanti kita tes. Sekarang suspensi dari depan dulu, Ki. Yap. Ini dia kayak inilah, kayak leather frame di kelasnya lah. Pakai double wishbone. Double wishbone ya, dan upper arm-nya kelihatan cukup tinggi. Upper arm-nya kelihatan nih.
di lumayan tinggi. atas roda nih kelihatan. Terus dia juga pakai peleknya 20 inch ya. Nah ini kelihatan tinggi kan? Kelihatan tinggi. Ruang spakbornya tinggi, pelek besar, terus jadi kelihatan napaknya begitu. Iya, bener. Cakep sih, tapi masih cakep ini ya. Cakep. Proporsinya masih enak. Terus kalau di belakang tentunya dia pakai solid axle juga ya Ki ya. Terus ada 4 link suspension juga gitu. Dan ada satu hal yang cukup menarik karena dia nggak pakai penhard. Ya. Gitu, bukan yang malang miring bukan gitu. Bukan penhard bar utuh gitu ya. Betul, jadi dipisah penhardnya, dicacah, tas 2. Ya, dicacah jadi ada linknya lagi. Ada linknya lagi, ada yang gini, ada yang gini. Jadi itu namanya watt suspension kalau gitu. Misalnya di atas brosur tuh menyebutnya gitu. Yang mana katanya kelebihannya itu adalah ketika si lagi travel nih yang cukup tinggi, mungkin lagi off-road gitu kan, kalau pakai penhard agak mencong dikit tuh. Si chassis tuh. Axle itu agak mencong. Axle-nya agak mencong. Nah, ini tuh bikin dia lebih rata gitu. Naiknya rata gitu, lebih presisi gitu teman-teman, yang mana mungkin akhirnya relevannya sama kestabilannya gitu kan. Ya. Gitu teman-teman. Kalau si spek kaki-kakinya sendiri dan penggeraknya juga menarik. Jadi mobil ini punya low gear, jadi punya 4x4 ya? Iya, 4x4. Dia punya 4H, punya 4L gitu. Ada locker walaupun cuman di belakang lokernya. Jadi bukan yang bener-bener kayak Land Cruiser atau GWM Tank gitu yang kemarin kita tes ya. Bukan kayak gitu, dia lokernya di belakang, tapi tentunya ini udah spek yang cukup seragam. Cukup rugged lah. Cukup rugged, cukup seragam. Buat kebutuhan 4x4. Betul, gitu. Sekarang kita cek interiornya. Interior. Ketika tadi ngomong harganya 960-960 juta, ketika ke dalam itu semua sebenarnya nggak begitu berasa. Nggak gimana-gimana amat. Iya bener. Rasa-rasanya nih ya, masih Pajero Fortuner sih. Pajero Fortuner banget kelas-kelas ruangnya, visualnya. Iya, gitu. sama. Ya, masih di kelas-kelas itulah. Masih di kelas-kelas itu. Dan memang cara posisi duduknya juga kurang lebih memang sebuah leather frame laki gitu, dengan lantai yang agak tinggi gitu ya. Terus cukup commanding gitu ya, agak tinggi gitu nyetirnya. Tapi di sini untungnya setelan teleskopik sama tiltnya cukup panjang geraknya, jadi ke tangan kita tuh enak nih nyetirnya. Jangkauan setir dan jangkauan kaki pas gitu. Pas banget. Terus udah gitu kan joknya juga jok elektrik 8 arah kiri kanan. Jadi cukup oke lah untuk pengaturan dengan tubuh yang variatif gitu. Ya sama aja juga di belakang. Secara ruang tadi gue bilang mirip-mirip sama kelas Pajero Fortuner gitu. Karena lantainya agak tinggi, udah gitu kita duduk commanding gitu di belakang. Bener. Cuma kalau kita banding-banding ini, kalau gue inget-inget lagi, ini masih better sih secara ruang ya, nggak terlalu pipih gitu. Iya, masih di kelas itu masih berasa lebih tinggi, berasa lebih comfort aja gitu ya. Dan di dalam kayak nggak jongkok, kayak pas-pas aja. Bener, setuju, enak lah. Ya, cuman ya itu kalau di belakang sih joknya kecil. Si itu lihat, nggak menyangga paha. Iya. Kakinya tuh gantung gitu. Dan ini berasa kecil gitu jok belakangnya tuh. Iya. Terus secara visual juga gue suka banget karena ini serba presisi, Amerika banget gitu. Kotak-kotak, semuanya tegas, udah gitu ada wood panel, si aksennya tuh nggak macam-macam, tapi memang secara material nggak spesial, ya kan? Serba plastik biasa aja gitu loh, maksudnya nggak yang soft padded apa. Ya dibungkus sih. Dibungkus memang ada. Di belakang juga dibungkus. Cuman kayak megang setirnya gitu. Ini kan sebenarnya udah dibungkus. Keras ya? Iya, nggak empuk gitu. Sama sekali nggak lembut, jadi kayak rugged aja gitu sih rasanya. Terus yang lain-lainnya juga utilitarian banget gitu sih bentuk-bentuknya, model lacinya segala macam. Dan lacinya juga fungsional lah gitu. Gitu ada. Nih ya. Ada konsol box juga. Ada konsol box di bawah. Glove box. Nah, masih jatuh gitu. Di ujung kiri ada itu. Cup holder. Nah, practicality-nya lumayan oke ya. Jadi ya sebuah mobil pekerja banget. Cup holder 2 gitu kan. Terus di situ ada wireless charger, slotnya yang jadi ruang penyimpanan gitu. Iya. Jadi buat nyimpen cukup rasanya. Cukup. Ya mobil kerja ya sebenarnya, mobil kerja banget. Mungkin basicnya. Terus kita lanjut lagi ke fiturnya ya, Ki. Ya, fiturnya sendiri. Nyalain dulu dong. Oh ya, kita nyalain dulu. Nah, ini lucu juga teman-teman, posisi nyalainnya kontaknya ada di tempat kunci putar biasanya. Iya, ada slot kunci putar. Itu diganti jadi tombol gitu. Jadi tombol. Set. Nah, oke, udah canggih ya kelihatannya ya ketika nyala. Screen-nya gede banget. Screen-nya gede, udah gitu si visualnya juga bagus, displaynya ya. Si animasinya semua bagus, udah gitu. Di tengah ini head unitnya juga vertikal yang gede gini, udah mobil zaman sekarang lah ya. Dan grafisnya tuh grafis rasa-rasa
Amerika modern lah ya. Amerika modern banget. Ini grafis-grafisnya semua bagus, dan kemampuan head unitnya sendiri juga oke lah, udah oke. Udah oke, dia bisa Android Auto, Apple CarPlay, udah gitu buat ngatur. Kekinian lah ya. Kekinian lah, udah bisa ngatur lockernya juga anyway, bukan dari tombol yang ada di sini. Jadi lockernya tuh emang kita atur dari head unit sini. Ketika kita masuk mode off-road, dia baru kita bisa lock dan unlock gitu. AC udah dual zone. Di sini ya tadi wireless charger, ada slot-slot colokan. Cukup variatif ya. Cukup variatif. Type C, ada Type A gitu, cukup variatif. Udah ada EPB. Ini buat matiin traction control. Yang ini buat park assist sebenarnya, cuman sayangnya teman-teman ini software kayaknya ada sesuatu yang harus diupdate apa gimana, jadi belum bisa dipakai nih si parking assist ini nih. Tapi ini tombolnya buat parkir otomatis baik paralel maupun seri gitu. Terus yang ini? Yang ini adalah mode off-road sebenarnya. Jadi buat ngaktifin hill descent control, terus buat ngaktifin locker juga yang gue tadi bilang. Jadi di sini nih mode off-road ya. Mode off-road gitu. Terus nampil juga tuh jadi kamera. Kamera depan. Kamera 360 ya. 360. Biar ini kalau ini kenapa langsung ini supaya bisa ngelihat permukaan depan kalau kita lagi off-road gitu kan. Tapi secara gambar iya be aja sih. Be aja. Nggak gimana-gimana amat. Rada bagusan mobil Cina sebenarnya kalau udah display kamera. Iya. Iya kan? Terus dari respons ini juga kurang agak lambat. Kurang gercep gitu ya. Ininya rasanya. Kayak tadi nunjukin ngeluarin fitur off-road ada delay dulu gitu. Jadi bisa bikin orang mikir kayaknya error, padahal mah di back lagi, padahal tungguin aja gitu. Padahal sabar aja. Sabar aja. Terus nih, bulet-buletan. Bulet-buletan apa tuh? Ada menu 4x4-nya, jadi dia bukan pakai tuas. Dia tentunya udah modern, pakai tombol, kayak Jimny juga udah pakai tombol ya zaman sekarang ya. Jadi ada 2H, 4H, 4L, dan locker belakang. Drive modes-nya ada macam-macam, ada normal. Di sini displaynya keren ya mobilnya. Keren. Main game gitu ya. Kayak main game. Terus ada eco, berubah lagi warnanya mobilnya. Berwarna tuh. Ini warna ini cakep ya anyway. Berwarna nggak? Terus ada kalau lagi mau narik anhang, ininya modenya. Mode tow ya. Mode tow. Ada lagi mode slippery yang pasti itu berkaitan sama 4x4-nya. Permukaan licin. Permukaan licin langsung pindah ke 4H dia. Set. Ada lagi ke emat. Nah, ini dia traction controlnya off ya kan. Locker belakangnya aktif. Terus ada lagi di mode pasir sand. Nih. Ya. Jadi intinya si mode-mode ini secara otomatis nyetel mau pakai 2H, 4H, traction control seperti apa, style berkendaranya seperti apa gitu kan, udah otomatis di mode tadi ya. Iya. Ada sand, ada mud, gitu-gitu deh. Iya. Selain itu fitur safety-nya juga udah cukup advance lah ya. Di sini ada 7 airbag total, jadi kiri kanan sama dengkul gitu. Sama dengkul pengemudi. Gitu ya, biar otaknya nggak geger. Biar otaknya nggak geger, dengkulnya nggak geger. Terus udah ada ADAS juga, ada beberapa sistem ADAS juga kayak adaptive cruise control, rem otomatis yang gitu-gitu tuh udah ada lah gitu. Cuman ya balik lagi, tadi kayaknya ada software yang harus diupdate gitu loh, jadi kita nggak bisa ngetes mobil ini. Kayak masih baru banget gitu. Iya gitu, masih diplastik-plastikin. Kalau lihat Ford itu gue seneng lihat visual ini sih, warna-warna dashboardnya. Bener. Biru-biru gitu. Light blue gitu ya, bagus. Panoramic sunroof? Udah ada tentunya panoramic sunroof, ukurannya juga cukup gede ya. Ya. Udah sih fitur itu aja. Kalau di depan, kalau di belakang sendiri apa Ki? Di belakang ada setting blower, yang AC-nya keluar dari sini nih, dari bagian langit-langit. Terus colokannya seru sih di belakang. Oh gitu, emang banyak ya? Berarti ada Type A. Lu jadi seneng nyolok gitu ya? Iya. Terus ada Type C. Ada colokan gede. Colokan rumah kan maksudnya? Iya, colokan rumah. 230 volt, maksimal 400 watt. Gitu, jadi kayak mungkin nyolok-nyolok, ngecas nggak perlu nyari. Bener. Langsung colok aja. Pokoknya yang seneng nyolok happy lah. Gitu, betul. Gitu, setuju. kurang lebih. Ini unik nih, ada kunci, tapi bentuknya tombol. Nah, iya bener. Jadi akses kunci pintunya, otomatis apa sih? Ini central lock. Central lock. Nah, akses central lock itu kayak di keempat sisi punya akses central lock. Iya, jadi di mobil ini tuh supir nggak bakal nyulik lu, gitu. Kalau mau keluar tinggal pencet. Bisa jadi penumpang yang nyulik lu, gitu. Gua kunciin sopirnya. Terus si buka pintunya juga dari sini nih. Unik ya? Bukan begini, tapi gini. Ceklok. Jadi kalau teman-teman nyari-nyari itu buka handle pintunya ada di sebelah sini. Gitu. Jadi mungkin merasa terculik karena nggak bisa buka pintu, buka kunci bisa. Handle-nya nggak tahu di mana. Handle-nya nggak tahu di mana. Dan di belakang ya ini ada 3 baris ya. Cuman yang di belakang tuh duduk-duduknya agak tinggi-tinggi gitu lantainya. Agak tinggi ya? Agak jongkok-jongkok. Tapi ini sebenarnya di jok belakang ini recline-nya enak nggak sih Ki? Recline dan segala macam. Ada pengaturannya. Si pivotnya enak sih, pivotnya nggak terlalu tinggi gitu, jadi si nyandarnya
Si nyandarnya nggak nekuk gitu sih bagian pinggangnya. Iya. Tapi maksimal segini nih. Oh, itu udah maksimal ya, setelan maksimal. Oke. Belakang kan kelipet. Iya bener. Maksimal segini, cuman ya itu yang nggak terlalu nyaman, jok-joknya itu agak datar-datar, terus cukup keras gitu. Iya. Nggak keras-keras yang kaku, Kaku, bukan tapi sih. memang firm gitu Firm sih. aja. Busa-busanya. Iya, pokoknya intinya mirip sih ya sama kelas-kelas leather frame yang lain nih. Si rasa-rasanya, material kulitnya juga kayak ya bukan yang mahal banget gitu, biasa aja. Tapi memang kerasa mobilnya tuh walaupun dia ada material kulit gitu ya, rugged gitu, apa ya? Utilitarian lah intinya ya. Ya, nggak begitu takut dikotor-kotorin. Bener, lebih gampang dibersihin gitu ya semuanya ya. Kerasanya tuh gampang gitu. Bener. Dibersihin kelihatannya ya. Kelihatannya. Bukan yang, ya maksudnya dibersihin tuh nggak perlu nggak perlu hati-hati amat. Iya bener. Taunya enggak. Taunya enggak ya. Tapi ya seenggaknya kerasanya begitu. Bener, kerasanya gitu. Bener. Diri yang kita pegang-pegang gitu agak kasar-kasar gitu kan materialnya. Bener. Oke. Kurang lebih itu sih teman-teman, nanti kita cobain jalan-jalan. Kita intermezzo sedikit bahwa kalau teman-teman nih suka lewat jalan-jalan yang banyak pelanggar lalu lintas kayak ngelawan arah, udah gitu lewat tol banyak yang nyelip-nyelip. Iya. Sekarang Barbook itu nomor 1. Nomor 1, Penting apalagi di jalan kan suka ada-ada aja gitu Bener. urusannya. Gagah-gagahan di jalan tuh banyak banget sekarang. Jadi hari gini tuh rasanya udah perlu lah punya dashcam. Betul. Dan gua ada salah satunya nih. Nah. Salah satu opsi yang cukup terjangkau tapi kepake banget. Itu Lingdu D08. Jadi si dashcam ini dia tangkapan kameranya wide, 170 derajat, cukup lebar. Sisi kiri, sisi kanan keambil. Tangkapan gambarnya juga HD 2304 x 1296p. Jadi masih jelas lah gitu. Resolusinya bagus ya. Resolusinya. Dan di malam hari juga nggak ada masalah ya. Dapat mau apa namanya di basement malam hari, apalagi siang gitu ya, itu masih jelas lah gitu sih tangkapan. Harganya segini lagi. Harganya segini. 400 ribuan teman-teman. 400 ribuan Segini aja. masa aja sih. Iya, cukup terjangkau Itu kan? cukup terjangkau. Dan yang paling penting si dashcam ini tuh bisa nyambung ke smartphone kita secara langsung buat kayak ngakses footage. Udah gitu cek gambar real time atau capture snapshot juga bisa gitu. Dan si rekamannya tuh 1 menit 1 menit. Jadi nggak ngabisin memori. Betul. Dan kita ngedownloadnya juga gampang gitu ke HP. Masangnya juga kurang lebih simpel ya, Ki. Masangnya simpel. Jadi ada protective filmnya biar kita tuh nggak nempel langsung ke windshield gitu ya, jadi nggak lengket. Udah gitu dicolokinnya juga tinggal ke soket 12 volt. Jadi aman lah. Atau mau disambungin ke kabel di dalam dashboard juga bisa aja. Cuman kan itu agak repot ya. Iya. Nggak colok 12 volt mah ya udah. Udah, benar. Gitu teman-teman. Jadi jangan lupa ya, ini adalah dashcam Lingdu, harganya 400 ribuan. Bisa dicek di mana, Ki? Bisa dicek ke TikToknya garasi.autofun. Itu nanti ada playlist jajanan. Isinya tuh barang-barang BM. Barang-barang BM lah ya. Dan fungsional. Fungsional. Gitu. Salah satunya ini. Jadi langsung aja ke TikToknya garasi.autofun. Yoi! Sekarang ini mobil kita bawa jalan-jalan dan setelah nyetir kayaknya gue tahu 900 jutanya lari kemana. Paham? Paham ya kayaknya ya? Ke bagian suspensi dan kekedapan. Betul. Ya? Gitu, betul banget. Buat sebuah leather frame, menurut gue ini fine banget sih suspensinya gitu. Iya. Terasa di belakang ya. Bantingannya tuh ada rasa-rasa dari kayak leather frame kelas-kelas Pajero Fortuner, kayak gitu, Terra gitu, ada lah gitu sisi-sisi di kelas-kelas itu gitu. Tapi buat di kelas-kelas itu pun ini bagus banget gitu si karakternya. Ya, gue setuju. Karena nyetirnya pun Niki ya, memang gue harus bilang ini punya karakter leather frame yang masih kental, teman-teman. Jadi bukan karakternya tuh nggak benar-benar hilang sih leather frame-nya. Bukan yang tiba-tiba jadi kayak GWM Tank yang leather frame tapi comfortnya lain banget. Nggak, bukan di kelas yang seperti itu. Tapi untuk kita comparing sama Pajero Sport, Fortuner, bahkan Nissan Terra gitu yang kayaknya udah cukup tinggi lah gitu ya si speknya. Ini masih jauh lebih baik gitu. Dari segi suspensi, terus handlingnya udah handlingnya oke ya? Handlingnya oke banget, udah gitu sama comfortnya gitu. Comfort, ya betul. Comfortnya tuh masih dapet gitu untuk ukuran leather frame di kelas itu, gitu kan. Iya, dari sisi comfortnya. Terus dan satu lagi kekedapan nih, kekedapan kabin ini cakep sih. Cakep banget, padahal dia pakai mesin diesel gitu kan. Pakai mesin diesel, tapi ya itu kekedapannya dari luar sayup gitu. Banget.
sayup banget sebenarnya untuk ukuran mobil diesel. Sayup. Memang gini ya, mesin dieselnya tiap kita gas masih agak kayak kedengeran tuh ada. Tapi surroundingnya tuh kedap. Dan kita sebenarnya teman-teman udah sempat ngetes pakai dB meter untuk kekedapan mobil ini, yang bahkan hasilnya itu sedikit lebih baik daripada GWM Tank yang pakai mesin bensin, bener nggak Ki? Iya kan? Iya, akhirnya boleh dibilang cukup comparable lah sama kekedapannya GWM Tank. Iya, comparable gitu. Jadi si kekedap ini bukan kita banding-bandingin mobil ini sama GWM Tank ya. Cuman maksudnya kita kebetulan lagi bareng ngetesnya. Iya, ngetesnya bareng. Dan gitu kemarin ngambil datanya juga bareng. Jadi kita punya ukuran lah akhirnya gitu. Oh, ini mobil ternyata masih lebih kedap dari GWM Tank ya gitu kan. Iya. Gitu. Sedikit lebih kedap. Dan gue suka sih sama karakter mobilnya. Akhirnya gue nggak tahu, entah gue sih suka ya gitu ya maksudnya. Utilitarian tapi comfortnya plus gitu. Oke, kalau lu suka, kalau gua cenderung biasa aja. Oke, untuk harga segitu ya? Karena gini, dari luar cakep nih. Iya. Dari dalam agak kontras sih gaya luarnya. Apa ya? Mewah-mewahnya kontras gitu. Si visualnya, pegang-pegangnya kontras gitu. Tapi ketika udah dipakai, jadi lagi. Si feel-nya tuh jadi lagi gitu. Jadi, oh iya enak deng gitu. Iya. Ternyata di sini nih. Di sini larinya ya? Larinya tuh ke sini. Ke sini, bener. Dan ya itu tadi ya, fiturnya kan udah disebutin nih sebelumnya ya. Emang cukup banyak gitu, bahkan dia punya fiturnya mobil mewah yang parking assist itu, parkir otomatis. Walaupun kita nggak bisa nyobain gitu ya, karena ada software yang mungkin harus di-adjust entah kenapa. Pokoknya belum bisa aktif. Terus mesinnya gimana nih? Mesinnya, ini nih mesinnya sendiri nih. Kan dia 500 Nm tuh. Betul, 500 Newton, tenaganya 200-an PS ya kurang lebih. Ya, 210 PS. Tapi kemarin gue malam kan ngetes akselerasi 0 sampai 100 ya. Ya, ini unik sih. Ini unik. Gue dapetnya cuman 10,06 detik base-nya segitu. Dengan posisi AC di off, traction control gue off juga. Tapi emang gue nggak pakai mode manual ya, balik lagi ya. Gue pakai normal aja, pakai drive, langsung gue gaspol gitu. Menurut gue karena itu torsinya besar, tapi secara tenaga nggak besar-besar amat. Kan tenaga itu hitungan speed gitu loh. Iya. Power untuk nariknya kuat. Iya. Tapi speednya ya biasa aja. Biasa aja, bener. Dan sebenarnya gini sih, angka 10 detik tuh 10 detik pas lah boleh dibilang ya, itu hampir 10 detik pas. Bukan angka yang buruk lah buat SUV besar gitu ya. Dia masih bisa lari 10 detik. Tapi ternyata sama Palisade yang torsinya tuh masih di kepala 4, itu angkanya masih lebih kencang Palisade. Dia di kepala 9 kemarin pas dites. Gitu. Dengan torsi 500 Nm, ekspektasi gue udah besar kemarin pas lari, ternyata masih kencangan Palisade gitu. Iya, dan secara di bawah pun narik awalnya aja gitu yang gigit. Gue coba ya. Iya, bener. Narik yang pas kencang akselerasi gitu lah. Nendang akselerasinya nendang, tapi kalau udah lari cenderung biasa gitu sih larinya. Terus gue ini lagi Ki, ini kan pakai 10 speed, ya kan? Dan jadi RPM-nya tuh ketika kita jalan gitu segala macam itu relatif rendah terus gitu kan. Dan itu untuk efisiensi mungkin ya? Jatuhnya mungkin itu, karena ini disclaimer dulu teman-teman. Jadi sorry banget kita belum bisa tes bener-bener lengkap yang komprehensif banget. Full to full BBM apa segala macam, karena kita memang bagi-bagi kemarin syutingnya sama mobil 123. Jadi kalau mau nonton lebih lengkapnya lagi komparasinya, mobil 123 bikin juga di sini. Di channelnya mobil 123. Channelnya mobil 123. Nah, tapi balik lagi tadi sama transmisi 10 speed dengan trip yang kemarin kita bawa ke puncak ini mobil, itu tuh bahkan udah gua pakai tes akselerasi 4 kali ya berarti ya jatuhnya. 4 kali gua ngebejek full throttle. Udah gitu di tol juga gue sempet bawa agak ngebut gitu, agak lari pas pulang ya. Iya, di MID hasil akhirnya waktu itu kemarin tuh masih dapat 8,6 per 100 km per liter. Yang mana? per liter. Per 100 km. Per 100 km, sorry. 8,6 liter per 100 km. Nah, sorry. Itu berarti masih dapat berapa? Kurang lebih 111 ya, kurang lebih 111 sekian gitu ya. Yang mana itu efisien sih menurut gue untuk ukuran udah dipakai idle lah, udah dipakai nanjak-nanjak, dipakai ngebut di tol juga, bahkan dipakai tes akselerasi, itu udah heavy banget gitu penggunaannya gitu. Mungkin lebih dari normal lah. Lebih dari normal, apalagi kalau misalnya kita nyetirnya tuh biasa-biasa aja, mungkin bisa jauh di atas itu. Mungkin itu ada peran dari gearboxnya itu, udah gitu mesinnya juga nggak besar gitu. Jadi akhirnya memang fokusnya lebih ke arah efisiensi bahan bakar ya. Dan ya itu sih, gue tuh suka banget aja sih sama handlingnya ya. Untuk di leather frame kayak gini, gila gue nikung
100, 120, maksudnya nikung ini ya, bukan nikung patah ya, cuman Nikung maksudnya tol. nikung di tol yang agak besar gitu ya tikungannya. Panjang, gigit banget, masih di dalam marka terus nggak ngapal gitu. Si body rollnya tuh kejaga banget gitu loh sih menurut gue ya. Itu yang bikin gue juga akhirnya, oh ternyata menarik ketika udah naik. Bener. Kalau cuman dilihat-lihat doang, dari visual agak, terutama di interior ya, agak, waduh 900 juta segini nih. Iya. Tapi udah naik, lain deh. Lain. Juara kelas lah ya untuk di leather frame ini. Iya. Dan sebenarnya performanya walaupun tadi gue bilang, gue mention 10 detik doang gitu misalnya, bukan sesuatu yang heboh. Tapi sebenarnya performanya sangat mencukupi sih menurut gue. Kerasa tenaganya gede gitu. Ketika kita ngurut gitu ya, di jalan, dia naik terus gitu. Iya, itu yang gue bilang kan, ketika akselerasi nendang awalnya tuh nendang gitu. Iya. Larinya pada akhirnya ya nggak terlalu heboh. Cuman nendang awalnya tuh karena 500 Nm kali ya. Iya, bener. Kurang lebih begitulah teman-teman. Dengan mesin biturbo, suspensi yang comfort tapi utilitarian. Udah gitu kemampuan 4x4-nya juga ya. Kemarin sebenarnya nih kita juga sempet sih main-main ke Pagedangan sedikit gitu ya. Udah ada locker belakangnya, low gear dengan sistem yang mudah banget gitu, tinggal pencet doang. Ya mestinya ini mobil bisa mengakomodir kebutuhan teman-teman yang emang butuh butuh kendaraan untuk yang fleksibel lah maksudnya gitu ya. Untuk butuh kendaraan fleksibel dibawa kemana-mana tapi tetap comfort bawa keluarga, dibawa keluar kota on road juga masih enak dan stabil. Dan looks-nya masih representatif. Bukan masih lagi kalau ini menurut gue. Sangat gitu karena keren banget menurut gue sih. Ya, itu subjektif ya tapi itu subjektif tapi pasti lagi sama ini teman-teman selera teman-teman gimana, suka atau enggak. Suka atau enggak silahkan komentar di bawah. Thank you udah nonton Autofun Indonesia. Kalau misalnya mau ke websitenya Autofun Indonesia bisa ke www.autofun.co.id. Dan kalau mau nonton motor bisa di Motovun Indonesia. Saya Ahmad Karim pamit. Saya nggak berani pamit. Sorry lagi belok teman-teman. Ciao. Dah.